Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala urusannya. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama aku bisa membuat video YouTube lagi yang butuh effort lebih ini. Mohon maaf banget kalau akhir-akhir ini aku jarang banget upload ke YouTube karena beberapa hal yang yang gak bisa buat aku buat YouTube ya. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan dan Allah gerakkan kembali hati aku untuk bisa membuat video YouTube ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru nonton video YouTube aku, silakan untuk like dulu, kemudian komen, dan jangan lupa untuk di-subscribe untuk yang belum subscribe. Dan oke, alhamdulillah di video kali ini aku akan membuat video sharing kembali. Wah, udah lama banget nih aku nggak sharing ya sama teman-teman semuanya. Nah, kali ini aku akan membuat video sharing pengalaman aku tentang perjuangan aku untuk mendapatkan kampus. Nih, Masya Allah. Nah, jadi video ini insya Allah aku buatkan untuk teman-teman aku yang gap year, buat adik-adik aku juga yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri atau ke universitas lainnya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu ya. Dan pastinya teman-teman di sini semua punya pengalaman yang lebih daripada aku. Aku di sini hanya hanya berniat untuk sharing sama teman-teman semua yang pengalaman aku yang walaupun masih sedikit ini, tapi insya Allah semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke, jadi sebelum kita mulai ke sharing-sharingnya, aku ingin menampilkan opening dari channel YouTube aku. Oke teman-teman semuanya, jadi selamat datang kembali di channel YouTube aku, Asnina Restin. Yeay. Oke, jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, jadi aku ini seorang anak SMA yang mempunyai keinginan untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri, untuk melanjutkan pendidikan. Cuman waktu awal masuk SMA tuh aku belum punya gambaran, aku mau kemana sih, mau ambil jurusan apa, dan mau ke universitas apa. Jadi aku hanya baru punya keinginan aja nih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian waktu kelas 10 aku hanya punya keinginan aja. Nah, pas kelas 11 aku harus bisa menentukan aku mau kemana. Karena banyak guru aku yang bilang, banyak kakak kelas aku juga yang bilang, ayo kalau bisa tentuin nih kalian mau kemana, mau lanjutin kemana. Jangan sampai pas kelas 12 kalian baru mikirin gitu kan. Karena itu dadakan gitu. Jadi kalau bisa dipersiapin matang-matang dari sekarang. Dan aku di situ mulai mikir, aku mulai mempersiapkan diri aku mau kemana sih sebenarnya. Aku buatlah planning di kelas 11. Nah, aku mempunyai planning di kelas 11 tuh aku sharingkan ya semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadi waktu kelas 11 tuh aku mulai membuat planning, aku mau lanjut ke Universitas Negeri Jakarta dan juga ke Untirta dengan jurusannya itu pendidikan. Nah, waktu itu aku bilang ke diri aku, pokoknya kuliah di mana aja yang penting jurusannya pendidikan. Karena aku pengen banget tuh kuliah di jurusan pendidikan karena aku pengen banget jadi guru waktu itu ya. Dan selain aku mempersiapkan planning aku mau jurusan apa dan mau ke univ apa, aku juga mempunyai target untuk bisa lolos di jalur apa gitu kan. Karena jalur masuk kampus itu kan banyak banget ya. Tentunya kita punya target untuk bisa masuk kampus tuh lolos di jalur apa. Nah, waktu itu aku bikin target, aku punya target, aku harus lolos di UNJ jurusan pendidikan. Waktu itu aku pendidikan sosiologi, di UNJ jurusan pendidikan sosiologi lewat jalur SNMPTN dan lolos di tahun 2020. Itu target aku. Sampai aku tuliskan pokoknya di lemari aku, di buku aku tuliskan itu mimpi aku. Mimpi aku di tahun ini lolos SNMPTN di UNJ jurusan pendidikan sosiologi tahun 2020 atau di Untirta gitu kan. Karena itu planning aku. Nah, kemudian pas kelas 12 aku
tetap planning aku tetap itu, karena aku nggak berubah, karena insya Allah itu udah aku pikirin matang-matang, udah aku yakinin sama diri aku, udah aku diskusikan juga sama orang tua. Nah, kemudian pas di kelas 12 baru aku konsultasikan sama guru BK aku. Kalau aku mau ke sini loh, Pak, Bu, gitu. Kalau aku mau ke UNJ jurusan pendidikan sosiologi lewat jalur SNMPTN kalau bisa gitu kan. Itu target aku. Nah, tentunya kalau kita mau lolos jalur SNMPTN kan kita harus mempersiapkan nilai raport kita itu harus bagus, harus stabil supaya kita bisa lolos SNMPTN di sekolah maupun secara nasional. Nah, waktu aku berusaha untuk mempersiapkan nilai aku sebaik mungkin, walaupun waktu itu nilai aku ada yang ya gitulah. Tapi aku harus optimis kalau aku bisa lolos di SNMPTN. Nah, sebelum pengumuman SNMPTN, seleksi sekolah dulu kan waktu itu, aku meyakinkan diri aku, semoga kayak menyemangati diri sendiri kalau kamu pasti bisa gitu kan, kamu pasti bisa. Dan aku berdoa semoga aku bisa lolos seleksi sekolah untuk bisa masuk dan daftar ke SNMPTN. Jadi SNMPTN itu kan jalur undangan sekolah ya, gratis. Jadi sekolah yang mendaftarkan kita ke universitas tersebut. Jadi kita tinggal nyiapin nilai kita, data-data kita, kasih ke sekolah, nanti sekolah yang daftarin, gak usah bayar, tinggal nunggu pengumuman gitu kan. Enak kan, jalur undangan gitu loh. Nah, Masya Allahnya waktu pengumuman SNMPTN, alhamdulillah aku termasuk ke dalam daftar nama-nama yang lolos seleksi sekolah waktu itu untuk bisa didaftarkan ke SNMPTN atau ke jalur undangan. Nah, alhamdulillah banget kan, karena aku punya planning yang udah matang banget nih, insya Allah. Udah aku yakinin sama diri aku, udah aku diskusiin sama orang tua, udah aku konsultasiin sama guru BK gitu kan. Di UNJ jurusan pendidikan sosiologi dan di Untirta gitu ya. Yaudah aku daftarlah dengan jurusan itu, dan ya kita tinggal nunggu pengumuman, banyakin berdoa aja gitu kan. Nah, di sebelum pengumuman itu sekolah juga nawarin kepada murid-muridnya untuk daftar SPAN PTKIN. Nah, jadi kalau SNMPTN itu kan jalur undangan untuk masuk perguruan tinggi negeri, untuk masuk PTN, sedangkan kalau SPAN PTKIN itu jalur undangan untuk masuk UIN seluruh Indonesia gitu kan. Untuk masuk UIN-nya. Nah, aku pikir kenapa nggak ambil kesempatan itu gitu kan. Kita ambil semua kesempatan yang ada, karena kita nggak pernah tahu kita akan diloloskan dan Allah takdirkan lolos di jalur apa gitu kan. Jadi selama ada kesempatan, ayo kita coba terus. Kita nggak bisa mengandalkan satu jalur masuk, karena jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu banyak banget jalur gitu. Jadi kita nggak bisa berharap di satu jalur aja. Tapi waktu itu aku juga tetap mengharapkan SNMPTN gitu kan, apalagi kalau dinyatakan lolos sekolah, pasti harapannya semakin besar kan untuk bisa lolos nasional. Karena kalau lolos sekolah itu kita akan didaftarkan dan kita akan disaingkan lagi akan dipertimbangkan lagi, akan diseleksi lagi secara nasional apakah kita udah benar-benar fix bisa masuk kampus itu atau belum tuh. Nah, selama pengumuman, karena aku udah ikut SNMPTN, ikut juga SPAN PTKIN, tinggal nunggu pengumumannya. Nah, aku banyakin doa, aku sholawatin dan lain sebagainya gitu kan. Dan aku waktu itu berdoa sama Allah, ya Allah, kalau emang jalur SNMPTN itu terbaik, loloskan. Tapi kalau emang enggak, kuatkan hati ini gitu kan, minta dikuatin untuk bisa menerima kegagalan gitu, untuk bisa bangkit dan mencoba banyak jalur seperti itu. Jadi kita selama nunggu pengumuman, kita persiapin diri aja untuk apa, untuk menguatkan diri menerima hasilnya nanti. Apapun hasilnya itu yang terbaik, karena Allah itu terbaik. Kita hanya bisa berencana, hasilnya ya Allah yang menentukan gitu kan. Nah, untuk jalur UTBK SBMPTN itu adalah jalur kita masuk perguruan tinggi negeri dengan tes mandiri. Jadi
kita udah nggak ada hubungannya lagi sama sekolah. Jadi kita benar-benar sendiri yang daftar. Kalau SNMPTKIN sama SNMPTN kan masih didaftarin sama sekolah. Tapi kalau udah UTBK SBMPTN itu udah kita sendiri yang daftar. Nah, jadi itu juga bayar ya. Bayarnya waktu itu bayar 300.000. 200 apa 300 ya? 300.000 kalau nggak salah. 300.000 untuk pendaftaran UTBK SBMPTN. Nah, karena aku adalah anak lulusan tahun 2020, sistem UTBK SBMPTN-nya itu berbeda dengan 2019. Di mana 2019 kan ada 2 kali tes ya. 2 kali tes di mana kita bisa memilih nih di antara 2 tes ini nilai yang paling besar, yaitu kita bisa mengambil yang paling besar. Tapi kalau kalau 2019 kan seperti itu 2 kali tes, terus baru kita menentukan jurusan dengan hasil kita yang seperti itu. Jadi kayak peluang masuk di 2019 tuh besar lah. Tapi kalau di 2020 kita langsung daftar univnya, jurusannya tanpa kita tahu dulu skor kita berapa gitu. Jadi ya udahlah, sing penting yakin gitu, yang penting kita udah usaha gitu. Nah, dan itu cuman sekali tes aja. Jadi kalau nggak lulus ya udah nggak lulus. Begitu teman-teman. Nah, itu jarak ke UTBK SBMPTN dari SNMPTN dan SNMPTKIN itu jarak ke UTBK itu sekitar lama sekitar kurang lebih 3 bulanan. Jadi kita bisa mempersiapkan. Nah, jadi sebelum aku belajar latihan soal SBMPTN, aku tuh bingung banget apa sih SBMPTN tuh, apa sih UTBK itu. Nah, jadi sebelum aku belajar soal latihan-latihan soalnya, aku cari tahu dulu sampai aku paham apa itu SBMPTN, apa itu UTBK, dan bagaimana sistemnya, bagaimana soal-soalnya gitu kan. Ada materi apa aja di sana gitu. Nah, aku pelajarin dulu sampai aku paham. Nah, kalau aku udah paham yang dasarnya, baru deh aku belajar latihan soal. Nah, di sini aku mau sharing sedikit tips aku belajar SBMPTN ya. Mungkin ini durasinya udah kepanjangan. Aku akan buatkan ini di part kedua ya, teman-teman.